Kembali di iNews sore, pemirsa, sejumlah orang yang mencopot label keagamaan dari tenda bantuan gempa Cianjur viral di media sosial. Polisi mengaku telah memeriksa pelaku dan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Video sejumlah orang mencabut label dari tenda bantuan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku diduga merupakan anggota ormas tertentu. Terkait hal ini, aparat kepolisian menyebut telah memeriksa pelaku dan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Izinkan kami menyampaikan bahwa Polres Cianjur dan Polda Jabar telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan seharusnya pencopotan label pada tenda bantuan tidak dilakukan. Sebab menurut Herman pemberian bantuan mungkin tidak memiliki maksud tertentu selain bantuan kemanusiaan. Bupati Cianjur berharap para donatur tidak menonjolkan label tertentu dalam menyalurkan bantuan. Sementara itu hari ke-7 pasca bencana, bantuan untuk korban gempa Cianjur terus mengalir. Bantuan untuk korban terisolasi seperti di daerah Gasol, Cugenang dilakukan dengan menggunakan helikopter. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain label bantuan, korban gempa juga mengeluhkan lokasi terdampak yang dijadikan objek wisata. Bagaimana pihak terkait menanggapi hal tersebut? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Kantor SAR Bandung Jumaril, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo, dan salah satu korban gempa Cianjur Hoirudin. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bang Ani. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Pak Ibrahim Tompo terlebih dahulu. Pak Kabid Humas, saat ini para pelaku yang sudah diperiksa ini hasil pemeriksaannya seperti apa? Dan apakah para pelaku masih diamankan atau sudah dikembalikan ke rumahnya masing-masing, Pak? Ya, jadi pasca kejadian memang petugas kita langsung ke lapangan untuk dilakukan beberapa pengecekan, kemudian melakukan klarifikasi dan juga mengambil beberapa keterangan. Nah, terkait dengan kejadian tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan, tapi baru dalam tahap interview ya terhadap beberapa orang yang dianggap bisa mengetahui kejadiannya. Untuk kejadian ini memang sedang kita lakukan pendalaman terkait juga dengan motivasinya. Nanti mungkin apabila memang ada hal-hal yang terkait dengan pidana akan kita tindak tegas. Nah, untuk itu kita juga berharap dengan proses ini berjalan, ini merupakan langkah tegas dari pihak kepolisian bahwa kita tidak mentoleransi hal-hal yang memang akan mengganggu proses kemanusiaan yang kita laksanakan di sini. Ada berapa orang yang diperiksa, Pak Ibrahim? Sementara ada 5 orang yang diambil keterangan, tetapi ada 1 orang yang memang ketua ormasnya. Ini juga sudah sempat memberikan permohonan maaf, tetapi baru internal dan juga sudah menyampaikan ini sebenarnya bukan merupakan hal yang miss saja, tetapi nanti tetap kita akan melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Oke, artinya ke-5 orang ini sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan, Pak? Sudah dikembalikan, tetapi kita juga masih membutuhkan pendalaman-pendalaman terkait dengan motivasi-motivasi dan agenda-agenda yang terbalik dengan kejadian tersebut. Jadi memang masih membutuhkan waktu untuk pendalaman. Oke. Ke-5 orang yang diperiksa sudah dipulangkan, namun masih dilakukan pendalaman. Iya, karena sebelumnya kan Kapolda Jawa Barat juga sudah menyatakan akan memproses hukum para pelaku. Ini jeratan pidana apa sebenarnya yang bisa dikenakan kepada para pelaku, Pak Ibrahim? Iya, jadi kita masih belum bisa mengambil kesimpulan yang lebih dini ya, karena memang kita masih sedang melakukan pendalaman. Tetapi terkait dengan aksi yang dilakukan di media sosial tersebut, memang sudah terlihat beberapa orang yang memang menunjukkan hal yang kontradiktif. Artinya tidak menyukai adanya hal tulisan, kemudian juga melakukan pengerusakan dengan kondisi tersebut. Ini semua hal yang akan kita dalami nantinya, sehingga memang kita masih mohon maaf belum bisa memberikan klarifikasi terkait dengan pidana yang ada pada kejadian tersebut ya. Baik, saya ingin ke Pak Jumaril, Kepala Kantor SAR Bandung. Pak Jumaril, saya ingin update terlebih dahulu untuk hari ini total ada berapa korban yang berhasil ditemukan? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Jadi
saya laporkan bahwa hasil kerja keras kita, tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, TNI, Polri, maupun dari para relawan, hari ini kita berhasil mengevakuasi 3 korban. 3 korban ini keseluruhannya adalah di area 2 pencarian kita, yaitu di RT 03, RW 01, Desa Cijedil, yaitu dengan rincian 1 laki-laki dan 2 perempuan. Baik, artinya masih ada 11 korban yang masih hilang ya Pak ya? Untuk 11 korban Betul. yang masih dalam pencarian ini pemetaannya kira-kira ada berapa di area 1, area 2, dan wilayah lain ya Pak Jumaril? Ya, jadi kami sebenarnya membagi 3 area atau worksite itu sesuai dengan laporan-laporan dari masyarakat yang masih kehilangan keluarganya, yaitu di worksite 1 di Sate Cinta, kemudian worksite 2 itu di RT 03 Cijedil, dan worksite 3 di Cicadas. Sebenarnya untuk di Sate Cinta ini kalau secara jumlah yang berdasarkan laporan kehilangan sebenarnya sudah tidak ada. Namun demikian kita hari ini tetap melakukan pemeriksaan di sana untuk memastikan apakah betul lokasi tersebut sudah betul-betul clear, tidak ada lagi korban yang perlu kita cari. Sementara di worksite 2 di Desa Cijedil RT 03 sampai dengan sore ini berdasarkan laporan insya Allah masih ada sekitar 9 yang harus kita cari. Kemudian di kampung Cicadas itu ada 2 korban. Baik, Pak Jumaril, ini yang juga sangat disayangkan adalah banyak warga yang menjadikan lokasi bencana ini sebagai tempat objek wisata ya, untuk membuat konten dan sebagainya. Apakah ini juga berpotensi menghambat proses pencarian ataupun evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan? Iya, jadi memang kami setidaknya ada beberapa kendala memang yang kami hadapi, dan salah satunya adalah terkait dengan tersendatnya mobilisasi tim kita, tim maupun peralatan ke worksite kita. Jadi dengan kondisi lalu lintas yang begitu padat, bahkan sampai terjadi kemacetan, ini menghambat mobilitas tim kita, karena saya sudah membagi tim sedemikian rupa agar mereka bisa melakukan pergantian tim agar tidak terjadi kelelahan yang berlebihan bagi setiap tim. Namun pada saat akan melakukan rolling aplusan, mereka terhambat oleh padatnya lalu lintas di daerah sana. Kemudian demikian juga pada saat kita membutuhkan peralatan-peralatan tertentu untuk dimobilisasi segera ke worksite, ini selalu terhambat. Termasuk salah satunya yang sering dialami oleh teman-teman di lapangan, dropping logistik juga sering terlambat. Ya, salah satu yang mempengaruhi adalah karena padatnya. Ya, ini sangat disayangkan tentunya. Saya ingin ke Pak Hoirudin, ini merupakan salah satu korban gempa Cianjur. Pak Hoirudin, bisa sampaikan dulu kepada kami, Anda berada di desa atau di kampung mana tepatnya? Ya, selamat sore Mbak. Posisi kita sekarang ada di Kampung Nyantong, Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Baik, kondisi di sana seperti apa saat ini Pak Hoirudin? Ada berapa orang yang mengungsi, kemudian ada berapa tenda yang sudah berdiri di sana? Kalau untuk tempat saya tinggal ada 1 tenda yang isinya kurang lebih 50 orang. Jumlah Hanya ada 1 tenda? Ya. Apakah tenda ini memang ukurannya besar sehingga mencukupi untuk, tadi Anda sebutkan ada 50 orang ya Pak ya? Ya, kurang lebih 50 orang. Untuk ukuran tendanya sekitar kalau kita ukur ininya kurang lebih 10 meter kali 3 meter. Masih kekurangan tenda artinya di sana Pak Hoirudin? Kekurangan, benar. Selain itu, apalagi bantuan yang masih dibutuhkan? Sebelumnya saya tanya dulu, sudah pernah ada bantuan yang disalurkan di sana Pak Hoirudin? Kalau untuk bantuan, kita memang mendapatkan dari relawan-relawan, dari teman-teman gitu kan. Bantuan dari relawan sudah ada. Kalau dari pemerintah sudah ada yang sampai di sana? Kalau dari pemerintah, tentunya kalau seingat saya sih belum. Belum pernah ada ya? Dari total puluhan pengungsi di sana ini ada anak-anak juga, Pak Hoirudin?
anak-anak ada, lansia juga ada. Bisa disebutkan Pak, apa saja bantuan yang sangat dibutuhkan di sana saat ini? Untuk kebutuhan kita sekarang intinya ya sembako, termasuk untuk luasan tenda kayak terpal atau tikar, dan juga untuk kebutuhan anak-anak semacam popok bayi, selimut, dan yang paling kita butuhkan banget ini untuk air bersih, karena di sini sekarang lagi kesulitan air bersih. Oke, di sini ada Kepala Kantor SAR dan ada Kabid Humas Polda Jawa Barat. Mungkin bisa nanti dibantu untuk disampaikan ke pihak-pihak terkait. Boleh disebutkan sekali lagi tadi Pak Hoirudin di mana lokasi tenda Anda mengungsi saat ini? Ya, lokasi kami tepatnya ada di Kampung Nyantong, Desa Nyalindung, Kecamatan Sugenang, Kabupaten Cianjur. Baik, semoga Pak Jumaril, Pak Ibrahim, Anda ikut mendengar, semoga bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait, Pak, Bapak-Bapak, supaya bisa segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Jumaril, Pak Hoirudin, Pak Ibrahim sudah bergabung bersama kami di iNews sore hari ini. Semoga sehat selalu, Bapak-Bapak. Pemirsa, ratusan warga mengantri berdesakan demi mendapatkan minyak tanah. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.